Kalau ini dicor nih, kalau dibuka dicor lah ini. Ya. Copo nih. Wih. Cek, nggak punya duit, jual satu. Cok harga jual Wah. satu. Nikmat sekali teman-teman main bonsai itu. Nah ini yang kita review dulu ya. Ini kompakta yang dulu Pak De. Yang di sini dulu ya. Ya, ini Kimang sudah gini. Kimang sudah dititip di teman. Sold out pun dititip. Nah, dititip lah biasanya. Sold out dititip. Silakan lu teman. Jadi ini kompakta Nah. saya rekondisi dengan mematangkan kembali batang Pak De. Men, kenapa dipotong ini, Pak? Saya gundul ulang untuk mengurangi jumlah daun karena ini batangnya sudah mulai membesar. Nanti samping itu saya nanti besarkan pot Pak De. Nah, ini saya mencari ketuaannya, makanya kondisinya bangsingnya saya hampir pakai semua Pak De. Nah, sekarang udah tertutup semua. Iya. Oh, pakai kasulur Pak De, nutup ya? Kasulur nih. Tapi saya nak di pot ini semua turun Pak De. Nah, ini hampir semua nutup nih Pak De. Iya, Potongannya semua nutup. Nah, ini konsep mematangkan batang kompakta. Ori nih Pak De. Iya, Ori ya. Nah, Ini nggak dipangkas lagi, Pak De, nggak dipendekin lagi. nanti setelah tumbuh kita pendekin lagi. Nah, jadi konsepnya kita balik sekarang Pak De. Dulu kita bikin cabang dengan batang yang ada. Iya. Sekarang kita balik, kita bikin batang dulu, baru bikin cabang lagi. Nah, Di itulah press proses, ya. Konsep itu yang pagat-pagat. Berinovasi terus dikerjakan. Makanya ini sudah kayak batu ini. Iya, tak kira udah digeser, ternyata nggak digeser, Pak De. Digeser Bu. Wih, mana kawang nih, Kawang Pak De. Oh. Nah, ini nggak pecah Pak De keramiknya nih. nggak pecah. Hah? Nggak pecah. 12 tahun Pak De. Iya, Berarti seumur dengan Denpasar Harmon ya? Ya, 12 tahun. Iya, Denpasar Harmon udah hampir 1 meter Ya. Pak De. Lingkar batangnya itu. Karena kita mencari ketuaan Ya, ini yang luar biasa. lama. Jadi memang mau tidak mau memang kita harus main di pot. Ya, Nanti kita seleksi lagi. nanti kalau ground apa ya? mudah Ya, dia. mudah lagi dia. Wih, inovasi terus nih beliau nih. Nah, berinovasi dari Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi ikuti terus ya channel YouTube suka-suka. Ini nggak dijual nih, jual deh? ini tidak dijual. Belum. Ini Jangan tidak dulu. dijual. Wih, ini udah segini loh. Ah, itu lagi. Sinensisnya. Nah. Sinensis itu ternyata pohon paling bandel Pak De. Kenapa? Tidak pernah kena penyakit. Terus? Nah, ini kan sudah lama, hampir sudah 6 bulan lebih, hampir belum saya pruning. Saya biarin dulu. Tetap aja gini ya. Ya tetap aja itu tinggal ngurangin daun di atas. Karena seperti saya bilang tadi Pak De, saya mencoba sesuatu yang baru di tempat yang kira-kira dianggap tidak cocok, saya coba sebentar. Tapi Ternyata bisa. bisa. Makin subur dia. Ini kingkitnya tambah lebat. Nah, ini kingkitnya. Kita bawa ke aspak waktu ini Pak De. Udah perantingannya udah. Berapa tahun ya terakhir ya? Ini Pak De bilangnya kalau nggak punya kingkit belum lengkap main bonsai. Iya betul. Ini 2009, 16 tahun ya. Kalau nggak punya kingkit belum lengkap dia. Ini sejarah saya bermain bonsai Pak De. Jadi Dari awal nggih. awal sebuah hobi, jadi dari sini ya mungkin akhir sebuah hobi nanti ya ini tetap dia. Iya. Kalau bisa jangan lepas ya. Identitas kita ada di sini. Kenang-kenang. Ya karena kembali lagi bonsai itu identitas idealis itu sangat melekat. Jadi Iya. bukan masalah bentuk tapi bagaimana merawat sampai seumur ini Pak De. Iya. Keren. Luar biasa ya. Pokoknya teman-teman kembangkan terus Ya, inovasinya. jangan takut. Pokoknya The mencoba. Mac menunggu karya-karyanya. Betul. Baik itu ekstrem, surrealis, ekspresionis, panorama. Buahnya Itu. berapa Pak De? Hah? Buahnya nih. Ya. Oh, daunnya udah kecil. Tetap ya berbuah. Nih, Ya, bunjin sekali lagi waktu. nih. Nah itu bunjin, 2 bunjin. Wahong juga dong. Wow juga. Saya bikin iprik yang mamir cenah. Nah itu akarnya udah turun Pak De. Iya, aku sayang kan. Kelihatan ya. Nih, iprik. Nah ini saya Iya. bikin dari dasar Pak De. Itu bikin body. Namanya dia. Pada ada aja. Ada aja pokoknya. Nah, ini antik-antik. Ini sisir. Ini bunyin keren nih. Nah itu bunjin. Ini juga bunjin. Ini sendiri belum sempat dirawat, baru nih sehat lagi. Kemarin sempat Kemo. habis ya, tapi membesarkan ranting dulu. Ya. Ini Kalau sering ditinggal kerja keluar, kadang Ya. pulang sendiri nggak sempat kerja. ya, Kenapa dia? yang penting dia masih hidup. Itu sisir Pak. Ya. Ini dapatnya Syukur. 200.000 dulu bahan.
bahan punya teman, artinya 6 bukan tahun yang sih lalu. sekitar ya ada 6 tahun yang lalu. Ini aja saya Hmm. dapat, dia tidak dirawat, dia dipot kayak gini, saya rawat, ya maksimalkan. Saya senang rawakannya. Ya, sisir nih lah kayak wahong juga dia. Ya, cuman lebih kuat Keringnya wahong ada, sih. ya. Ya. Gambirnya kuat. Ini bibit ngingkit nih kelung sebenarnya. Tuh ada bibit tuh. Kalau mau dibuat, Kalau kengkit luar biasa teman-teman. ya. Jadi manfaatnya ya kita itu bermain bonsai, khususnya pohon Demex itu dengan tempat yang kecil kita bisa merawat pohon lebih daripada 5 ya. Buktinya seperti Pak De Bakti ya, beliau seorang trainer dan beliau memanfaatkan tempat yang ada. Artinya tidak harus membuat tempat baru lagi. Betul Pak De. Jadi manfaatkan yang ada dan teman-teman udah saksikan sendiri dari ukuran medium pun di Demex pun banyak. Bisa. Nah ini luar biasa. Jadi secara langsung tempat-tempat yang kosong kita plot isi pohon dan bisa menghasilkan. Betul Pak De. Ya, Pak Jadi De. jangan takut untuk mencoba Pak De. Ya intinya Karena kan, coba-coba. Ya coba. Yang penting kita sharing, kita coba. Nanti kan masalah hasil kan bagaimana kita melakoni itu. Kalau kita udah telaten, kita udah maksimal ya hasilnya ya. Itu yang luar biasa. Luar biasa teman-teman. Ya, Yuk ikuti. Iya, kamu kok turun? ya lihat di sini. Ini lihat pohon kecil-kecil banyak. Ini saya konsep beberapa ficus Pak De, small. Ini elegan Pak De. Nah, Original. tahu saya di atas Pak. Original. Lihat. Nah, enggak. Sambung Pak De. Oh, gitu. Nah, konsepnya seperti ini kita buat Pak De. Ya, Nih, kaki. kita percaya. Ya, nanti kita maksimal bikin di small lah, Semua ya. elegan. Original. Ya. Batangnya apa, Ori? Nah, ipre nih Pak De. Ipre. Ya, ini sambungannya di sini Pak De. Oh, Nah, ini kan kesan tuanya bawah sudah ketemu. Kita coba maksimalkan di besar. Nah, disinilah kadang-kadang menjadi dilema saat kita memulai pohon ficus seperti ini Pak De. Ya, kalau bilang proses ya harus panjang kalau kita mau maksimal. Ya, mungkin dari segi bentuk belum sempurna, tapi akan menunjuk indah tentunya. Gitu. keren. Pokoknya jangan nyerah. Sabar. Sabar. Intinya rumah gratis menunggu di Demex di bulan November ada. Lagi Pak De. Nah, ini kimang Pak De. Mana kimangnya? Terus sana aja Pak De. Ya. Ini kimang ya, biar ini kimang. edukasi untuk ficus. Teman-teman Ya, jadi. Nah, kimang itu Pak De dari bahan juga, dari Dari proses bahan pecah. juga pecah udah. Ini dari proses apa namanya? Budidaya. budidaya. Nah, jadi kita ada budidaya, ada yang memang dongkel. Ya. Jadi untuk edukasi budidaya itu seperti ini, dongkel itu seperti ini kan tuh Pak De. Benar-benar. Ya, Tinggal jadi pilih teman-teman ya. tinggal pilih yang mana. Tapi kalau Pak De sarankan budidaya. ya, Jadi kalau kalau dongkel. budidaya itu apa yang kita mau bisa Betul, terbentuk. betul. Cuman kan sayang Pak De. Waktu. Iya, Ada orang nggak makanya. sabar. Kalau Orang dongkel sabar kan- sayang Tuhan katanya. Kalau dongkel kan juga di alam sekarang tidak begitu banyak Ya, bahan. susah Ya kita juga. pilih lah. Ya, kalau budidaya ya bisa. Ini budidaya, tapi konsepnya ya kembali lagi main di pot. Pembuatan kaki juga ini di pot cabang. Kelebihan kita bermain di pot Pak De, karakter tua ini Pak De. Lebih dapat kita. Ya lebih dapat, dan kalau mau ini memang rencana saya memang dibuat di small, ya, tinggi segini Ya, dengan gerak yang natural. ya. Natural banget, Pak. Ya, Pokoknya luar biasa Pak De ini. ya. Ini pohonnya banyak nih. Wah, ini banyak nih. Kita bawa ke sana Pak De, biar gampang di review ya. Ini. Ya, Ini Pak De bagus Pak De. kita angkat di sini ya, Ya. biar gampang kita review. Tempatnya sempit nih. Nah, ini Ini unik nih. ekspresionis dengan dua Mahkota. mahkota. Target 2 mahkota. Ya, Tapi kering, Nanti mahkota di sini saja. ya betul. Sekarang belum terlihat. Ya, oh ini dapat. Medium, medium. Pak De. Ya, medium ya. Diam. Tapi kalau Pak De pendekkan dari sini bisa. Nanti kan posisinya kan turun Pak De. Ya turun ya. Kalau kita bikin 30 cm ya bisa. Syarah. Jual Pak De? Ini belum Pak De. kalau yang ini belum katanya. Ya. Dimaksimalkan dulu. Dimaksimalkan dulu karena ini Jadi baru. kalau mungkin kalau dari alam ya ini mungkin bahan yang ya kita lihat mungkin di tempat-tempat yang biasa, cuman tidak terlihat baik saat belum disambung seperti ini Pak De. Ya. Tapi sudah disambung ya terlihat indahnya dia. Sekarang bagaimana kreasinya, bagaimana desainnya, kan itu yang nanti Itu yang menjadikan menjadikan pohon itu luar Sesuatu. biasa. sudah bagus,
Dan nilainya juga betul. eksklusif. Ini ada yang unik lagi Pak De. Ya ada dah. Dia yang kecil Pak. Ada ini saya kasih yang Nah ini namanya Soro. Nah ini Pak. yo, biar bingung lihat garis. Nah garisnya ini. Lipi jali sih. Lipi jali mau juga. Lipi jali. Artinya saya terkesan dengan pohon ini Pak De. Bagaimana sebuah konsep alam membuat garis terkesan tidak terputus Pak De. Iya, lihatnya. Ya ini Pak De. Ini. Nah, original dia. Ini sudah sancang di sini. Nah ini yang memang konsep yang memang sangat sulit kita tiru. Bagaimana sebuah proses alam Pak De. Ya. Tapi dijadikan untuk inspirasi dalam kita memproses sebuah pohon budidaya sangat baik Pak De. Tapi susah ya minimal mirip lah kan gitu. Ini garis ini itu kan melintir semua. Ini melintir Pak De, tapi dia tidak nyambung kalau kita lihat belakangnya Pak De. Nah mana kayak buka ini Pak De? Nah ini Pak De. Oh itu ya. Nah, setnya. Nah, ini garisnya. Ini ini ya jual Pak De. Ini nak dijual juga. Ini kan jadi barang-barang medium Pak De. Iya. Barang unik Pak De juga. Barang unik medium kalau sudah isi daun. Nah, ini proses wacang ini memang setelah saya pelajari memang wacang ini sedikit lebih bandel daripada sancang Pak De. Iya. Terutama di penyakit. Kalau sancang inseknya harus rutin kita 2 minggu, kalau ini 3 minggu masih bisa lah. Lama-lama namanya lipi jali. Iya, ini. Lipi jali nih dari sini dah. Aduh, keringannya. No. Kalau lihat kayak lukisan tuh mungkin masuk ke abstrak sedikit Pak De. Bingung, makanya kalau baca gerak batangnya kok unik sekali itu. Kalau ke di kontes the make masuk ke ekstrim ya. Ya, mungkin surrealis Pak De. Ya, surrealis keren. Keren bisa kita maksimalkan. Nah, itu formal itu formal ini. Ya, saya bawa aja. Itu nggak dijual ya? Ini belum Pak De. Nah, ini budidaya. Yang saya bilang tadi kita berproses. Ini proses budidaya, ini proses alam. Ya, alam. Nah, di alam ini budidaya. Ini budidaya. Di bawah Pak De, biar kelihatan. Oh, yang sini. Iya. Nah, ini budidaya. Ini budidaya Pak De. Tapi nanya nggak dijual yang ini katanya. Belum Pak De. Belum ya. Ya. Pada jadiin dulu. Sini rata-rata kan dijadikan. Ya, kan konsep kita dalam konsep berbudidaya kan bagaimana menata sebuah perkembangan. Kan dulu ada konsepnya sudah banyak kita kenal di bonsai. Jadi itu menjadi bagian dari kaki, ya perlu proses lah. Luar biasa. Jadi jangan takut budidaya teman-teman. Jangan takut. Walaupun tempatnya lahannya sempit ya kita gunakan ini Pak De. Pot. Jadi tidak harus pakai ground yang besar. Nah, kadang kan kalau pakai ground juga overload dia. Over Pak De. Kadang-kadang mau jadinya untuk the make malah lari ke medium. Ya. Kadang-kadang kita kan berkonsep di awal itu yang penting Pak De. Ini pohonnya mau dibuat apa? Kalau kita buat small ya maksimalkan dengan dia. Ya dengan pemeliharaan small. Ya main satu ruas. Ya betul. Satu ruas kalau buat small, ya, buat small ini. Keren. Karena tempatnya juga Pak De. Mungkin kapan waktu nanti kita coba dengan kreasi yang mungkin entah pohon yang berbeda. Kita bikin budidaya yang berbeda. Ya. Padahal di sininya pohonnya. Di sini aja sementara Pak De. Ada sih dititip ya, cuma di tetangga ya. Dititip apa kan, udah dijual bahaya Pak De. Ayo pindah. Ya. Semua. Ya Pak De. Kita lihat dulu. Itu teman-teman. Jadi dari sini ya kita bisa belajar daripada bakti, terutama memanfaatkan tempat yang ada, memaksimalkan yang ada dengan tempat minim, artinya kita tetap bisa berkreasi main bonsai dan berkarya. Ya, dan berkarya. Buktinya pohon-pohon beliau lumayan nih. Ada pohon 20 lebih ya? Ada Pak De, lebih sampai sini. Jadi kan, nilainya nggak main-main juga. Ya. Nah, intinya seperti pesan Pak De, konsisten Pak De. Konsisten, berani berkreasi, betul. Jangan diam. Karena berani, konsisten, hasil pun menunggu. Betul. Salam, sehat selalu, salam The Make ya. Salam The Make.